Nama AKP Rita Yuliana viral di media sosial karena dihubungkan dengan kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Terseretnya polwan cantik ini karena ada pihak yang mengaitkan pengunduran dirinya di Panit Subdit I Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pasca peristiwa tewasnya Brigadir J. Hanya saja, isu tersebut mendapat bantahan dari Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian memberikan klarifikasi bahwa AKP Rita Yuliana belum mengajukan surat pengunduran diri. Tak hanya itu, AKP Rita Yuliana yang biasanya aktif membagikan foto kegiatannya di media sosial sempat berhenti ketika kasus tersebut mencuat. Belakangan melalui akun Twitter bernama Tata241 Rita yang diduga milik polwan cantik itu mengungkap mengenai hubungan asmaranya. Melalui beberapa postingan di akun bernama Tata241 Rita itu, diduga AKP Rita telah menikah pada tahun 2014. Meski terkesan ingin menyangkal, namun isu mengenai kedekatan AKP Rita Yuliana dengan Verdi Sambo seperti tidak ada habisnya. Dipantau dari akun media sosialnya, AKP Rita Yuliana bicara soal hubungan dengan Verdi Sambo, akui hubungan spesial dengan sang jenderal. Polwan cantik AKP Rita Yuliana akhirnya angkat suara mengenai hubungan spesialnya dengan Verdi Sambo. Pengakuan Rita Yuliana ini dikeluarkan setelah sang jenderal bintang 2 ditahan di Makobrimob. Perlu diketahui sebelumnya nama Rita Yuliana sempat viral karena dituding punya hubungan spesial dengan Verdi Sambo. Bahkan AKP Rita Yuliana disebutkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai polwan karena permintaan Verdi Sambo sendiri. Dituding seperti itu akhirnya Rita Yuliana mengeluarkan pendapatnya di akun Instagram pribadi miliknya Rita Sorcha Yuliana. Pada unggahan yang dibuat Sabtu, AKP Rita Yuliana angkat bicara mengenai tudingan hubungan spesial dengan Verdi Sambo. Awalnya, ada seorang warganet meminta klarifikasi kepada AKP Rita Yuliana terkait hubungannya dengan Verdi Sambo yang sempat menjadi bola liar. Tolong klarifikasi Bu, kalau ibu ini bukan simpanan jenderal. Agar nama baik ibu jadi bersih, kata akun Instagram Supriyadis. Lantas, AKP Rita Yuliana pun membalas komentar itu yang belakangan menjadi sorotan netizen. Terima kasih, pasti nanti diklarifikasi, katanya menjawab tudingan hubungan spesial dengan Verdi Sambo diikuti oleh emoji di bagian belakang. Netizen pun kembali mengingatkan agar AKP Rita Yuliana segera melakukan penjelasan dan keterangan mengenai hubungan spesialnya dengan Verdi Sambo. Bupol masuk berita tuh, tulis Intan Nasri. Masuk berita di Google Mbak, tulis N. AKP Rita Yuliana juga menjawab komentar tersebut dan menyatakan dirinya akan selalu melakukan monitoring situasi. Monitor, terima kasih, katanya lagi. Di sisi lain, saat ini Baradae sudah merasa plong. Hatinya terasa merdeka setelah mengungkapkan secara jujur ke Kapolri tentang kasus kematian Brigadir J. Pengakuan Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu pun membuat penanganan kasus ini memasuki babak baru, babak di mana kelakuan Irjen Verdi Sambo terungkap seluruhnya ke hadapan publik. Baradae menjadi pintu masuk bagi tim Sus Polri dalam menangani kasus yang demikian mencoreng citra kepolisian di tanah air. Kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Baradae menyebutkan bahwa pelaku utama pembunuhan Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, adalah Irjen Verdi Sambo. Fakta inilah yang diceritakan Baradae langsung ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Sabtu 6 Agustus 2022. Baradae membeberkan semuanya setelah selama ini, ia disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir J. Baradae menyebutkan bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.30-15.00 WIB Brigadir J dipergasa oleh Dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa kasus itu bermula dari kisah perselingkuhan antara Irjen Verdi Sambo dengan seorang polwan. Diketahui polwan cantik ini bernama AKP Rita Yuliana.
Namanya trending bersamaan dengan sorotan terhadap kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Banyak isu terkait AKP Rita Yuliana, setidaknya sepanjang Juli 2022. Semenjak Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas didor oleh Baradae atas perintah Verdi Sambo, di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Dugaan AKP Rita Yuliana sudah menikah siri dengan Irjen Verdi Sambo beberapa waktu sebelum insiden polisi tembak polisi itu terjadi. Namun kebenaran terkait informasi ini hingga saat ini belum bisa dipastikan. Tapi, isu liar terkait pernikahan siri antara mereka berdua berembus kian kencang. Namun, nyaris tak ada klarifikasi dari AKP Rita Yuliana terkait isu tersebut. Sementara sebelumnya, Rita sendiri pernah menikah dengan AKP Komang Yogi Aryawiguna pada tahun 2014. Tapi isu yang beredar hubungan suami istri keduanya kandas. Beredarnya isu AKP Rita Yuliana sebagai wanita simpanan Irjen Verdi Sambo langsung heboh jadi sorotan publik. Bahkan Verdi Sambo disebut-sebut telah nikah siri dengan polwan bernama Rita. Nikah siri itulah yang membuat Verdi Sambo jarang pulang. Atas sikap sang suami yang jarang pulang itulah, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati meminta Brigadir J untuk mencari tahu sebab-musebabnya. Lantaran diminta bantuan oleh Ibu Putri Chandrawati, Brigadir J pun menunaikannya hingga akhirnya terkuak misteri perselingkuhan itu. Buntutnya, adalah terjadi cekcok antara Ibu Putri dan Verdi Sambo. Cekcok karena Verdi Sambo ketahuan selingkuh dengan polwan yang biasa dipanggil Rita. Karena rahasianya terbongkar, Irjen Verdi Sambo pun marah. Sebab Brigadir J mencari tahu dan menceritakan semuanya ke Ibu Putri soal perselingkuhannya. Saat cekcok itu, Ibu Putri dipukul oleh Verdi Sambo, tapi sempat dibela oleh Brigadir J. Lantaran Verdi Sambo juga takut Brigadir J cerita kemana-mana tentang perselingkuhannya dan takut Brigadir J cerita bahwa Verdi Sambo jadi bandar situs judi 303. Sehingga sang jenderal pun gelap mata. Saat itulah Irjen Verdi Sambo memerintahkan Baradae dan beberapa pasukannya mengikat Brigadir J di kursi untuk diinterogasi. Saat diikat di kursi itulah Irjen Verdi Sambo menyiksa Brigadir J, hingga amarahnya memuncak dengan menembak kepala Brigadir J. Jadi Brigadir J disiksa dulu baru akhirnya ditembak 5 kali. Setelah itu Verdi Sambo panik dan menghubungi pihak forensik untuk datang ke rumah. Saat itu forensik diperintahkan membersihkan TKP, tempat kejadian perkara. Agar kedatangannya tidak dicurigai, forensik diperintahkan untuk menyamar jadi petugas PCR. Setelah itu Irjen Verdi Sambo menarik CCTV rumahnya. Berangkat dari kronologi tersebut, tim Sus Bareskrim Polri pun mulai memeriksa satu persatu oknum polisi yang diduga terlibat kasus tersebut. Sementara itu, Kamarudin membocorkan motif pembunuhan Brigadir J, mencengangkan. Polisi alasan mereka masih harus memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan saksi lainnya sebelum memastikan motif terungkap. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif kasus Brigadir J tersebut. Ya kalau Irjen Verdi Sambo sudah jadi tersangka pasti sudah dimiliki oleh penyidik, kata Kamarudin kepada wartawan. Kamarudin mengaku dirinya telah mengetahui motif kasus itu. Dia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi kejahatan. Almarhum Yosua ini orang baik. Jadi, dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan, ujar Kamarudin Simanjuntak. Makanya dia sempat bilang, kalau sampai informasi itu, dia akan dibunuh, imbuhnya. Ditanya mengenai motif versinya, Kamarudin mengatakan bahwa Brigadir J menurutnya menyimpan informasi mengenai dugaan kejahatan. Karena peran daripada almarhum Joshua ini adalah orang baik, jadi dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan, tutur dia. Hanya saja Kamarudin tidak merinci informasi apa yang dipegang oleh Brigadir J.
Namun dia menduga, informasi tersebut sudah terdengar oleh pejabat tinggi Polri. Makanya dia bilang, kalau sampai naik ke atas akan dibunuh, diduga informasi tentang kejahatan itu naik ke atas kan begitu, jelas dia. Meski begitu dia mengaku menyerahkan seluruhnya kepada penyidik dalam mengungkap motif. Tim pengacara, tegas dia, dipastikan konsisten untuk menguak kasus tersebut. Kalau kita dari awal itu konsisten loh, walaupun 5 lembaga melawan kita, 5 lembaga kita lawan, saya hanya bentuk 7 tim pengacara, merekalah yang saya pakai untuk memberikan kejelasan kemana-mana, pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda?